sama memang. Jadi kalau yang namanya ribet tuh saya suka kesel. Karena itu Kayak nggak boleh adalah gitu ya. keresahan seorang caster ya kalau ketemu nickname-nickname ribet. Ini kan Di susah situ letak dibacanya gitu asiknya kan. kan. Di situ Di blend makanya di jadi situ. nggak ke spotlight kan. Jadi kita nyebutnya nama agentnya gitu maksud kita loh. Iya Hey, betul. siapa di Nggak sini namanya salah. ribet ya? Gak ada 你是 sih. 我的替身吗？ Moske oke lah. Oh Klena namanya. Moskov, jadi Oh Ghost Ray Dreams Moskow. kan Moskow apa Moskov? Moskov. Moskov mah tombak tuh sebelah. Iya Moskow. Iya. Moskov, Lena, Raccoon, Yanma. Ya kadang emang nggak agak kelihatan singkat dikit gitu karena emang Oke. mobile ya. Aman banget. Wah, kita mulai ya teman-teman ternyata ya. Ini itu juga sebenarnya gue kepo dari segi ekonomi yang kalau menang tuh karena ini cuma cari 8 kan. Kalau ekonominya sama 监听器启动。 berarti menang ini pistolnya jadi penting banget. Kalau secara ekonomi sama ya. 发现目标。 Kayak lu menang pistol, musuh lu next harus Iko, itu berarti pistolnya penting banget. Tapi tiba-tiba udah mulai buset masuk ke dalam side, crawler cek backside kosong, planting aman nih bakal jadi retake 5 lawan 5. Gak ada kesulitan harusnya, apalagi dengan lu ngebawa deadlock itu udah jelas post plan akan menguntungkan. Tapi Spike masih mondar mandir, baru banget di plan kayaknya. Gue nggak tahu gangguan dari mana, terlalu bingung untuk ngeplan. Padahal udah bisa langsung ngeplan. Tapi Prowler wall beradu dari kedua tim. Mulai retake tapi 1 kill dapat dari Putra. Coba untuk hold di dalam side tidak bisa berkutik. Ada smoke tapi trade terus berjalan. Terlalu chaos side. Retake cepat dilakukan. Tersisa 1 momen terakhir yaitu Sky yang frenzy spray down. Ratakan tim dari Sam Pistoron dimenangkan oleh tim IFT. EFT. Gila, mantap banget tuh. Udah trade-nya ya gimana nih? Udah mulai merasakan vibe scene yang lebih profesional lagi. Nah ini nih. Nah, kan Iya. udah beda vibe-nya udah gila ini dicasterin sama ya Bang Yanto udah penentuan ini mah grand final udah gross tapi tentunya karena iya perjalanan panjang dari tim UFT ya dari bronze match sampai sekarang mereka udah melalui beberapa match ya tentunya gila sih mereka bisa ngimbangin untuk tetap ngedapetin 1 poin pertama di arah match pertama. Jadi kita bakalan lihat lagi nih Bang Yanto antri fight berkali bakalan dilakukan masih sedikit holding dulu dari yang pasti tapi kita lihat di sini Putra untuk tapping manja dulu berpotong ini udah mulai kita sudah tapi sayangnya sepertinya sedikit ke backstreet orang Putra yang bakalan fight ke depan tadi gagal Raccoon mencoba untuk bisa ngedapetin sebuah fight matanya dan dengan 2 main power sekaligus Putra korban dia masih ada chance tapi retaking itu yang agak sedikit PR nih dari tim Saint sendiri. Kita lihat dulu trade drill terjadi. Belum bisa double kill lah. Misalnya Max sepertinya agak berat. Dan here we go. TFT masih bisa mendapatkan 1 poin tambahan menjadi 2-0 nih Bang. Wah, bener ya ini dari tadi tuh gua masih fokus ngeliat ekonominya kayak win loss-nya berapa. Ternyata sama di PC. Wah, ini Pistoron penting banget sih. Ini kayak apalagi cuma cari 8 sekali lagi ini Pistoron penting banget jadinya. Kayak lu menang 1, lu kemungkinan besar bisa menang ke next round ini lu udah dapat 2, lu tinggal cari 6 basically. Dan second half kan main pistol lagi. Lu kalau dapat 4 berarti lu udah dapat setengahnya buat bisa menangin 1 map. Wah, ini pistol buat Valorant Mobile sih emas ini harus didapatkan ini. Jadi ya ini adalah full buy ya. Gun round dari Saint menjadi gun round pertama, tapi dari tim EFT juga mereka bonus roundnya cukup kuat ya. Mereka punya 2 Phantom, ada Bulldog juga sebenarnya di tangan. Jadi di sini justru Saint yang harus hati-hati. Tapi kalian udah berhasil dapetin Cihuy. Ada track balik dari Putra secara cepat. Molly wall beradu lagi. Hound dilempar. Gak ngedetek siapapun, tapi smoke-nya belum keluar. Atau nggak tahu udah habis kayaknya. Karena kayak tadi di smoke. Nah itu dia tuh. Smoke baru keluar. Jadinya planting baru bisa dilakukan. Tapi MXM, Maxim, good. Baru dapetin kill.
trade terus terjadi dari Putra turun dari Heaven. Gak ada yang nge-backup sama sekali. Tersisa 2 pemain terakhir bermain di balik smoke. Ini menjadi spot penting menurut gua. Karena dia bisa tinggal nunggu spike di tap, baru dia swing, tapi nggak ada yang ready. Dan Saint untungnya memenangkan gun round pertama dengan cukup meyakinkan, dengan masih nyisain 3 orang hidup. Ekonomi masih bisa dibangun. Ya, tapi gue mau nanya, berarti nih Killjoy itu udah ada belum di sini? Udah ada. Oh, tapi lebih milih Deadlock ya? Iya. Menarik. Untuk season ini seringan pakai pada Deadlock ya. Oh, Stinger beda harga. Oh. Oke. Aman. Ini saya emang penuh pertanyaan ya. Ya. Cuman emang kayaknya gameplay Valorant Mobile nih kayaknya lebih cepat ya dibandingkan dengan Valorant PC, meskipun sebenarnya dari segi waktu menit tuh sama 1:40 tahu lo lihat tuh. Udah digaspol lagi, B-nya udah diisi lagi. Dan cenderung responnya juga retake cepet, tapi spray down dari Raccoon mendapatkan 2 pemain. Blue Beast juga nge-trade, tapi Ska membuat pertandingan menjadi imbang 3 melawan 3. Push A-Link, buta dua-duanya, gak ada yang bisa ngerespon sama sekali. 2 lawan 2 dengan 2 pemain yang udah low, tapi MXM, gue gak tahu siapa namanya, kena bungkus kah itu? Betul sekali, Annihilation-nya connect. Dan ya, skornya jadi 2 sama. Ini untuk gameplay dengan menit yang sama, ini cenderung cepat sih. Cepat betul. Mobile ya, apalagi di Indo kan emang terkenalnya kalau player mobile itu mainnya suka agresif. Emang mainnya agresif aja gitu. Makanya bener-bener jadi perdebatan kan beda banget sama di BC udah gini. Banyak momennya nggak bisa kita samain sih, agak beda emang. Tapi tentunya dengan poin 2 sama ya, kita melihat bagaimana match kali ini benar-benar sengit walaupun EFT tadi cukup banyak melalui beberapa match mereka masih bisa konsisten loh untuk bisa gameplaynya tuh dijaga betul ya sampai bisa bersaing dengan Saint kali ini yang udah menunggu dari tadi. Dan here we go, kita lihat Chihui langsung aja mencari satu area ya kecil, ada yang terblocking di sana. Maximal bakalan mencoba untuk memberikan satu buah pressure terlebih dahulu. Kecil harusnya sebentar lagi bakalan segera terjadi, masih cukup imbang, masih pick and fire sembunyi dulu, holding time, spike di depan. Tapi tim Saint sendiri sepertinya mencari timingnya bermaksimal. Aduh, sedikit miss ya, belum ada yang connect sepertinya, tapi threat kill dari arah Moskov sepertinya berhasil dapetin korban, tapi Kui juga tertake down. Dan here we go, 3 versus 4 ya, kita lihat fight yang cukup intens. Ini masalah retake aja dari tim Saint sendiri. Kenma ke pick off, threat kill lagi. Ini benar-benar cukup imbang ya dari kedua tim, fightnya gila banget. Dan Timo last man standing kita dari tim UFT melawan 3 manpower sekaligus. Nice, dapat 1. 2 player lagi tapi Timo sendiri. Nah itu ulti yang connect guys. Gain that 101 situation, but Timo menunjukkan kemampuannya yang benar-benar keren banget, dapat triple kill nggak tuh seorang diri ya tadi dengan ultinya yang connect, itu keren banget. Dan 3 poin berhasil dikumpulkan oleh tim EFT sejauh ini. 3-2, selisih 1 poin aja. Ini benar-benar bersaing banget dari kedua tim ini memang. Ya, ini kelihatan, tapi emang jujur bukan meremehkan atau apa, cuma emang ini kelihatan Tarkam banget ya. Tarkam ini gameplaynya jelas Tarkam temen-temen. Udah mainnya ganyang, gaspol, gas, maju, fight. Gak ada takut-takut ya di sini mah. Judges step gak ada itu judges. Tarkam ini rolling thunder kalau udah keluar tapi nggak ada yang follow up. Loh he. Gua salah lihat apa itu Faultline kayaknya. Cuman efeknya tadi kayak suaranya kayak ada suara rolling thunder, cuma gua nggak tahu lah. Pokoknya nggak ada yang follow up dari Faultline tersebut. Dan ada From the Shadow rupanya datang dari Ska. Coba buat rotate ke C. Fake-nya lumayan kemakan kayaknya tadi. Pressure yang dikasih di A. Dan spike plan dari Chihui. Dan posisi post plan
Kalau nge-carry weapon ini bisa banget main jauh. Lu masih punya Rolling Thunder, lu ada Overdrive juga buat mainin post plan. Tapi Nightfall juga keluar langsung datang dari Saint untuk melakukan retake cepat. Budak semua, budak tahun connect Putra mampu dapet kill. Overdrive-nya baru banget connect dan duanya main di long seperti yang gua maksud. Itu ada soundtrack sensor, Rolling Thunder-nya keluar, spray and pray fast lane ketutup, vision-nya tap swing. Dapat kill 3 orang mati, tersisa satu pemain. 1v1 sekarang Blue Beast bertarung dengan waktu. Tapi jelas waktu ada di sisi dari Blue Beast. Nah, dia bisa melakukan flash dan nge-swing ke arah itu, bacanya apa sih? MXM apa Maxim apa? Itulah pokoknya. Siapa? Maximas. Ah ya itu deh. Iya itulah pokoknya ya. Iya itu, tapi wah itu jujur tadi kelihatan nge-swingnya nggak bareng ya. Pas ngetap diffuse-nya kelihatan swingnya nggak bareng, jadi terlihat sekali dari tim EFT lebih nyaman tadi buat mainin post plan 2 lawan 4-nya. Dan ya udah, angka 4 udah didapatkan, hancurin Hound, atau Hound di bawah, tapi harusnya ini bisa di-delay. Harusnya dia bisa langsung flooding, tapi kayaknya dari Saint memilih buat main retake nih Kadaka. Ya betul banget, kita bakalan lihat kembali untuk di round berikutnya. Ini benar-benar udah chaos banget. Mereka yang mainin skill sama waktunya itu benar-benar bersaing banget. Dan kita lihat di sana, wah terakhir headshot satu player kita Blue Beast. Sabar dulu ya, mau stop ya. Ini emang menguntungkan banget dan menarik. Double kita lihat, connect lagi. Pull-up dilakukan. Cihuy di sana masih ada kita lihat dari Ipin. Keempat playernya masih diuntungkan banget untuk nge-retake dengan sangat baik. Dan tentunya satu tambahan poin finally berhasil ditambahkan ke arah Saint. 3-4 dan tentu saja sudah babak switching side aja nih. Cepet banget ini sampai nggak berasa ya, saking ditemani sama Bang Yanto ya, tiba-tiba udah first half aja gitu, udah pindah tempat guys. Dan Saint kali ini menjadi attacker dan tim EFT jadi defender. Masih bersaing juga sih poin ini, gap poinnya ya nggak terlalu jauh. Jadi ini tetap bakal untuk kejar-kejaran kayak ini. Ini pistol penting banget, sumpah nggak bohong gua buat para pemain Valorant Mobile ya. Mengingat 8 dot closing, ini pistol tuh jadi penting banget. Lebih berharga, lebih value-nya lebih gede daripada yang di PC jelas. Karena PC kan sampai 13, jauh gitu. Ini tuh cuma sampai 8. Lu dapat pistol, lu menangin second round, lu lakuin itu 2 hal, berarti udah dapat 4. Udah setengah jalan lagi buat bisa closing map dan eksekusi yang nampaknya 180 derajat berbaring terbalik ya. Dengan tim EFT dari Saint nih mainnya lebih kalem, lebih kalau kata orang lebih VCT nih mainnya nih. VCT. Dia poking C-nya, terus mancing orang A-nya nge-push, orang A-nya kepanis, mereka langsung execute A-nya. Dan jadinya nggak ada yang main di side. Ini semua orang ke delay, mau nggak mau harus main retake, spike-nya jelas bisa di plan. Apalagi kalah jumlah pemain juga, itu bukan sesuatu yang baik jelas untuk tim EFT. Yes, nah, udah ada wall. Ini post play cukup kuat, apalagi si Rakun masih full util, bisa dibilang dia masih punya satu smoke, ada molly juga, ada steam beacon, masih banyak utility. Lu lihat masih nyangkut. Tim EFT nggak keluar dari kandang sama sekali sebelum akhirnya Cihuy turun, tapi tidak ada impact apapun. Dan lu lihat 5-5-nya masih hidup, gak ada yang mati. Karena ini menurut gue good strat ya dari Saint. Dia nggak langsung commit, dia tahu ini deadlock susah ditembus, dia pancing ke C, orang A-nya nge-push dari EFT ke punish. Udah sisanya harus rotate, nggak akan bisa nge-fight di dalam side. Dan ketika lo main retake ngelawan agent comms ya Saint, berdarah-darah pasti mau retake. Ya berat banget, tapi emang Saint ini menurut juga ya untuk di tim PMCL ya, mereka nih emang strategi itu masuk banget, udah mateng lah hitungannya. Mereka tuh bisa bersaing. Iya maaf ya. Ya coachnya juga ya betul.
Insane ini Shield Alliance bang. Jadi tahu kan siapa ininya? Oh iya. Iya itu minta di shout out mulu kerjaannya gitu kan. Dan ya kita lihat nih cepet banget tiba-tiba Putra udah menghilang aja, berhasil terculik gitu aja. Dan Saint sepertinya bakalan bermain sedikit slow tempo terlebih dahulu mencari satu informasi yang tepat side walaupun mereka udah berhasil masuk ya ke arah side-nya. Tapi kita lihat Timo ini udah menunggu, aduh nggak ready tuh Timo dan langsung saja ke pick off. Dan ini tentunya menjadi satu komit entry yang bakal dilakukan ke arah side. Selain spike udah langsung dilakukan, tapi gue dulu udah pasang Kidui. Lama sih ini PR banget ya. Ini lama banget ya anjur ya kan, keburu di setup duluan. Cuman masalahnya tim Saint sepertinya 3 playernya ada connect tuh kena di marking aja gue kena apa gitu kan. Tapi dia dari tim FT berat ceritanya. Sekarang lah semesta ini gak bisa apa, udah langsung saja di track kill dengan sangat baik oleh tim Saint. Dan tentu saja poin kali ini menguntungkan tim Saint menjadi 5-4 di Bang Yanto. Ya ini makanya gue bilang nih beda nih Saint tipe mainnya sama tim EFT. EFT ini udah mainnya udah ganyang, tabrak, masuk, fight. Nah ini kalau Saint lebih yang ya itu yang gue bilang tadi. Attack ya. Lebih ke lebih VCT mainnya lebih VCT gitu. Betul. Tadi C-nya di kontak loh itu mainnya nge-shift semua, nggak langsung nge-push. Nah ini kayaknya karena ini bonus round mau coba di fight B-nya nih, diambil cepet. Karena main deadlock kan main di C kan, jadi nggak ada delay power yang signifikan sebenarnya di side B-nya. Cuman gue nggak tahu kayaknya emang bagian dari strategi juga untuk mundur serta adanya pertukaran util tadi atau util delay dari tim EFT. Timo udah berhasil dapetin satu pemain di dalam garage wall-nya agak salah. Itu harusnya ke expect. Helmet masih menemukan informasi bahwa masih ada orang, at least satu pemain di area mid. Tapi ini pergerakan yang cukup berani dari Putra untuk nge-push area midnya. Sementara dari Saint mereka cut noise, mereka ilangin presence mereka. Entah mereka bisa rehit, bikin pemain-pemain dari EFT nggak ada yang over rotate, dan mereka main kontak lagi. Harus ada yang jump pick kayaknya, dan udah ketahuan C yang bakal dihit. Tergantung gimana caranya bisa menahan dari tim EFT. Platformnya belum kecek. Masih ada Timo yang mungkin bisa dapetin free kill. Jelas satu free kill didapatkan, tapi hanya satu masalahnya yang berhasil di-convert. Tapi trade datang dari Ska. Putra datang membantu. Tersisa Raccoon sendirian. Di terus smoke pula Putra. What a sense, what a shot. 5 sama, imbang banget ini. Ya, sudah semakin sengit sepertinya ya. Yaki benar-benar mencoba, gue nggak tahu ya, emang agak nge-mirror juga tuh. Nggak mau buru-buru kalau emang dari tadi early tarkam mulu. Sekarang mereka benar-benar oke, main sabar dulu. Saya ini kira-kira mau kemana, nanti kita nge-retake bareng-bareng gitu. Dan tentunya kita bakalan lihat sini dengan 5 sama. Dan Max sudah semakin sengit. Ini emang udah sengit dari awal gitu kan. Dengan 5 sama kita masih belum tahu nih kira-kira siapa yang bakalan mendominasi teman-teman di map pertama. Karena kita lihat sini Moskov sepertinya masih bersabar terlebih dahulu untuk entry dilakukan ke arah mid B-side lagi. Ini apakah melakukan trik yang sama seperti round sebelumnya, karena sepertinya dari Moskov sendiri oke, sabar dulu nih, nggak jadi baju-baju biasanya udah ngegas aja itu, cuman langsung follow up dulu nih sama teman-temannya. Belum ada nih mau pergi kemana, ke arah side atau ke beam atau ke A. Dari short sih harusnya bakalan ke commit ke arah A sih ini ya. Cuman tentunya masih menunggu aja timing yang tepat. Karena dari tim EFT sendiri mereka cukup menyebar ya untuk menjaga dari keseluruhan site-nya. Cuman kita lihat aja dulu di mana dari tim Saint sendiri udah menunggu aba-aba nih. Util udah mulai ready dipasang atas, smoke lagi, mundur lagi. Dan itu dia pertemuan terjadi teman-teman. Ada yang kepikom sepertinya. Karena harus ter-take down, Kihu juga. Oh my god, kita lihat di sini kehilangan, sama-sama kehilangan satu manpower. Lakukan satu buah plant the spike terlebih dahulu di arah window. Kita lihat sini dari Budi.
hati-hati Bluebeard sudah langsung saja dibutakan ya. Videonya cuma di bawah, Putra masih bisa untuk nge-clear up dapat satu player, retake yang sangat baik walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri. Kami maksimal follow up dengan Raccoon, duo kita yang tersisa connect ke satu player. Udah nggak bisa ya. Udah langsung kebungkus gitu aja guys. Dan tentu saja Saint masih bisa ngedapetin 1 poin tambahan menjadi 6-5. Kami kejar-kejaran poin terus nih. Iya, dan jadinya karena kalah full buy round ya tadi, kalau nggak salah full buy roundnya tuh masih nyisain banyak sih, jadi harusnya masih ada duit buat kalau mau half buy. Di sini kayaknya nggak tahu juga sih, enggak sih, harusnya ada Iko sih ya. Karena emang tadi masih nyisain 3 pemain dari EFT yang ngebuat mereka ternyata milih buat half buy, nggak mau gambling di map poinnya Saint di angka 7 ntar. Jadi di sini benar-benar mau dipatahin nih, mau ditahan angka 6-nya dari Saint dengan melakukan force buy. Tapi lawan Deadlock main retake menurut gua bukan keputusan bijak, karena itu si Sonic sensornya bakalan jadi masalah banget sebenarnya. Jadi sebisa mungkin ya di fight di early, karena itu keunggulan dari Deadlock sendiri sebenarnya lebih ke attackernya. Karena ketika lu ngeplan, post plannya itu Sonic sensor bakalan annoying banget, apalagi juga lu bawa bridge yang bisa kasih delay tambahan dengan fault line ataupun aftershocknya. Tapi karena wallnya tadi baru dipasang di kurang lebih menit 1, nah ini Sen putar balik nih. Sen bingung nih, kemana ya? Cuman karena wallnya udah hancur, kayaknya akan split C, garage to C. Dan benar aja Timo nggak sigap sama sekali mampu di-delete begitu cepat tanpa adanya pertukaran kill dari tim EFT. Dan gue lihat wallnya baru dipasang, baru mau dihancurin, ada Sonic sensor, ada 2. Dan gue suka Saint melakukan post plan. Lagi-lagi apa? Ada Rolling Thunder yang bisa dimainkan untuk melakukan post plan. Bahkan gak ada yang main Nisa sama sekali. EFT mungkin kayak Putra ya, Putra mungkin bisa save untuk di next round ya. Karena ini menurut gue impossible to retake melihat posisi pemain-pemain dari Saint yang udah ready post plan, main jarak jauh, punya Rolling Thunder. Dan ada fault line, flanknya juga udah datang. Lu lihat, dibantai habis-habisan. Dan bener aja, map point jatuh untuk Saint. Ya, mantap banget setupnya ya. Dan tentu aja nih gap score-nya makin jauh, 7-5. Butuh 1 poin lagi nih. 1 poin lagi untuk bisa mengconfirm win di match pertama. Bahkan kita lihat di sana dari maksimal gila 16 kill bersaing ya. Dari tim lawan EFT ada Timo di sana hard carry. Emang bener-bener lumayan berat untuk match ini, terutama untuk tim EFT sendiri ya, melawan tim yang ibarat kata belum pernah terkalahkan. Ini benar-benar jadi satu buah pressure juga untuk tim EFT. Perjalanannya cukup panjang ya, cukup berat juga. Kita bakalan lihat kembali untuk round kali ini Bang Yanto, gimana nih untuk formasi tim EFT? Mungkin ada saran yang harus mereka kiranya dilakukan ya, karena melihat tim ini bener-bener strategi mereka tuh dimatengin banget ya, bener main safe, disiplin sekali gue lihat. Ya ini emang Saintnya jelas ya, menurut gue ini Saint lebih bisa mainin Havene sih, lebih ngerti lah mainin map ini dibanding dengan EFT yang mengandalkan meta tabraknya. Cuma kan sekarang mereka harus defend, dan ya dengan defend itu sebenarnya mereka yang harus mereka play duluan ketika mereka punya meta tabrak. Tapi ya tadi Klena udah dapetin 1 kill, entry mulai dilakukan, garing sigap overdrive online, kena judge di depan muka dari Cihuy. Fast lane dibuka, Annihilation digunakan Timo, gak dapet siapapun kayaknya. Dan bahkan Maxima juga udah dapetin 1 kill lagi karena Cihuy. Tersisa 2 pemain. Lihat, ada wall. Waduh, ya kan? Mau kemana tuh? Lu ada sensor, ada Sonic sensor di spike-nya. Susah banget. Ketika lu ngelawan tim yang kelihatan mati kita kan, early info penting banget. Dan from the shadows-nya jujur nggak masalah kah?
Tersisa Timo, gue nggak tahu Timo harus ngapain. Itu udah di reflank lagi sama Kenma. Udah ada line up Molly juga. Orbital Strike dipaksa nge-swing dan Kenma ready mau dipisau. Tapi gagal. Tapi tetap 100% Map Heaven akan jatuh ke tangan Saint. 1-0 artinya di best of 5 kita di Grand Final VMCL ID Season 3. Mantap banget untuk match pertama kita ya. Gimana nih teman-teman keseruannya untuk kedua tim ini? Mana nih tagar-tagar kemenangannya ya? Di spam dulu komen-komennya guys. Dan yes.